Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Mari kita awali pertemuan kali ini. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama agar pembelajaran kali ini menjadikan manfaat dan barokah untuk hidup kita semua. Silakan dimulai. Bacaan Al-Fatihahnya dimulai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan 3, lanjutan bab semua bersih hidup menjadi nyaman. Ini menjadi pertemuan terakhir, yaitu materi terakhir pada materi bab 3. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa. Tujuannya adalah yang pertama, siswa-siswi diharapkan mampu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, siswa-siswi dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang kemarin itu kita membahas tentang hadas kecil dan hadas besar, lalu minggu yang kemarin kita membahas tentang najis, yang mana ini semua adalah suatu rangkaian dalam bab thaharah atau bersuci. Begitu juga pembahasan pada kali ini yaitu masih tentang bersuci, yaitu lebih khususnya pada materi tayammum. Apa yang dimaksud dengan tayammum? Tayammum adalah pengganti wudhu atau mandi besar, yang cara penyuciannya itu tidak menggunakan air melainkan menggunakan debu yang suci. Apakah terpikir di benak kalian menggunakan debu yang suci, apa kita harus mandi dengan debu atau bagaimana? Nah, tayammum di sini boleh dilakukan apabila tidak ada air dan telah berusaha untuk mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misal karena sakit, sehingga ketika kalian sakit dan menyentuh air maka akan menyebabkan sakit kalian itu tambah parah. Maka boleh beribadah yang bersucinya menggunakan cara tayammum. Yang kedua, syaratnya kita boleh bertayamum itu jika sudah masuk waktu sholat. Maksudnya bagaimana? Ketika belum masuk waktu sholat, maka kamu tidak boleh melakukan tayamum. Seperti itu. Adapun cara melakukan tayamum yaitu yang pertama, niat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardalillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat bertayamum untuk dapat melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Itu bacaan niatnya. Bagaimana cara melakukan tayamum? Apakah harus mandi debu atau harus gulung-gulung di debu? Tidak. Jadi anak-anak, ketika kalian tidak menemukan air, maka kalian ketika akan beribadah sholat, maka dianjurkan untuk melakukan tayammum. Silakan cari lokasi atau tempat yang memungkinkan bahwa tanah tersebut tidak tercemar, tidak terkena kotoran, baik kotoran manusia ataupun hewan. Langkah yang pertama,
Setelah kalian menemukan lokasi, menemukan tempat tanah yang suci, maka kalian yang pertama meletakkan kedua telapak tangan kepada tanah atau debu yang suci tersebut. Setelah itu dihentak-hentakkan, baru diusapkan kepada wajah secara menyeluruh menggunakan debu yang tadi. Setelah mengusap wajah, maka kalian harus berpindah tempat. Jangan mengambil debu yang tadi telah dipakai. Jadi silahkan berbalik arah misalkan. Jadi kalian tempelkan telapak tangannya pada debu yang suci tersebut di tempat yang lain. Kemudian dilanjut tangan kiri mengusap tangan bagian kanan. Setelah itu dilanjut dengan tangan kanan yang mengusap tangan bagian kiri. Sama caranya dari ujung kuku sampai siku. Yang keempat, cari tempat lagi, tanah yang suci lagi. Maka kalian setelah melakukan menyentuhkan telapak tangan ke tangan yang kiri, maka proses tayamum itu dikatakan telah selesai. Jadi tidak seperti wudhu, melainkan hanya mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, dari tangan kanan dan tangan kiri. Manfaatnya apa dan hikmahnya apa kita melakukan tayamum itu? Yang pertama, menunjukkan sifat Rahman Rahim Allah, bahwa syariat Islam itu tidak akan mempersulit. Jadi meskipun tidak ada air, maka ada solusi lain untuk beribadah, yaitu menggunakan cara tayamum. Yang kedua, menyadarkan asal-usul manusia diciptakan. Maksudnya apa? Semua manusia ini diciptakan dari tanah, seperti itu. Yang ketiga, hikmahnya adalah memberikan kesadaran bahwa tidak akan ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Jadi ketika kalian tidak menemukan air, jangan beralasan tidak akan sholat karena tidak ada air. Jangan, karena sekarang kalian sudah mengetahui solusi lain selain air untuk bisa digunakan beribadah, yaitu menggunakan debu dengan bertayamum. Pembahasan tayamum sudah selesai. Harapannya semoga nanti kalian bisa memanfaatkan ilmu tayamum ini ketika tidak menemukan air untuk beribadah. Nah, untuk selanjutnya, karena materi kita masih ada, kita akan membahas tentang darah wanita. Apa itu darah wanita? Nah, di sini guru akan jelaskan macam-macam darah wanita itu seperti apa dan apa namanya. Yang namanya seorang wanita itu pasti akan mengeluarkan darah, beda dengan seorang laki-laki. Nah, karena seorang wanita, maka akan memiliki beberapa keistimewaan yang hanya dialami oleh perempuan dan tidak pada laki-laki, seperti mengalami haid, keluar darah haid, keluar darah nifas, keluar darah istihadah. Kejadian-kejadian tersebut disebabkan keluarnya darah dari rahim perempuan. Karena yang memiliki rahim hanya perempuan, maka yang mengalami haid, nifas, istihadah itu hanya kaum perempuan saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah darah haid. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan
saat kondisi sehat. Adapun ciri-cirinya secara umum adalah darahnya kental, hangat, baunya kurang sedap, atau warnanya kehitaman atau merah tua yang kemudian berangsur-angsur semakin bening. Itu darah haid. Sedangkan waktu perempuan, kapan perempuan itu mengalami haid, yaitu dikatakan haid atau sudah dewasa perempuan ini biasanya paling kecil itu di usia 9 tahun. Jadi 9 tahun ke atas itu seorang wanita pasti akan mengalami yang namanya keluar darah haid. Waktu keluar darah itu ada masanya, tidak terus keluar haid, keluar darah sepanjang masa, tidak. Melainkan ada waktu-waktunya. Nah, waktu yang paling lama itu, dari yang paling sedikit. Waktu yang paling sedikit itu hanya 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Kalau sudah tidak ada darah lagi, maka sudah boleh untuk bersuci. Yang selanjutnya, normalnya pada kebanyakan wanita, perempuan umumnya itu hanya mengalami 6-7 hari keluar darah. Tapi ada yang paling lama itu mencapai 15 hari keluar darah tanpa henti. Nah, kenapa kok 15 hari? Kalau misalkan 16 hari itu masih keluar darah, apa bukan lagi haid? Nah, kalau sudah masuk hari ke-16, maka itu tidak lagi dinamakan darah haid, itu dinamakan darah istihadah atau penyakit. Yang mana ketika kamu mengalami istihadah ini, maka kewajiban ibadah, sholat, nyuci, dan sebagainya itu harus tetap dilakukan. Itu. Lalu apa saja larangan-larangan bagi perempuan yang haid itu? Tidak boleh beribadah seperti sholat, puasa, ibadah-ibadah wajib itu dilarang untuk dilakukan. Menyentuh Al-Quran, tawaf, berdiam diri di dalam masjid dalam waktu yang lama, berhubungan suami istri, yang terakhir cerai dari suami. Jadi ini adalah macam-macam hal yang dilarang dilakukan ketika seorang wanita dalam keadaan haid. Darah yang kedua yaitu darah nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan anak, setelah melahirkan seorang bayi. Nah, waktu nifas ini bermacam-macam. Darah yang keluar yang paling sedikit, yang paling sebentar itu hanya 1 tetes. Jadi ada perempuan yang mengeluarkan darah nifas itu yang hanya keluarnya 1 tetes saja. Maka setelah itu dianjurkan untuk bersuci. Untuk umumnya, pada umumnya rata-rata perempuan itu mengeluarkan darah nifas selama kurang lebih 40 hari. Itu pada umumnya kebiasaannya. Ada yang paling lama, yaitu mencapai 60 hari keluar darah nifas. Kenapa dibatasi sampai 60 hari? Sama seperti haid tadi. Jika sudah mencapai 60 hari, 61 hari, tapi masih keluar darah nifas, maka hari ke-61 itu disebut dengan darah nifas. Untuk darah yang ketiga yaitu darah istihadah, darah penyakit, darah yang keluar tidak pada hari-hari haid,
dan tidak pada hari-hari nifas. Jadi tidak pada hari darah yang keluar pada hari ke-16 haid atau darah yang keluar pada hari ke-61 nifas. Maka ini dinamakan darah istihadah. Adapun keluarnya darah istihadah itu keluar lebih lama dari masa haid seperti tadi, hari ke-16. Atau keluar setelah masa menopause. Apa itu masa menopause? Masa seorang wanita yang sudah tidak lagi mengalami haid, biasanya sudah di usia 60-an, kurang lebih 60 tahunan, itu biasanya akan mengalami pemberhentian haid, tidak lagi mengalami haid. Akan tetapi jika tidak mengalami haid, sudah berhenti haidnya, lalu tiba-tiba keluar darah haid lagi, maka itu tidak lagi dinamakan haid, melainkan istihadah. Lalu keluarnya lebih lama dari masa nifas seperti tadi. Darah yang keluar di hari 61 nifas, maka itu dinamakan istihadah. Seorang perempuan yang mengalami istihadah tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi orang istihadah itu tetap dihukumi suci. Dalam setiap kegiatan itu pasti akan ada manfaat dan hikmahnya. Nah, kita belajar tayamum, mengenali macam-macam darah wanita. Hikmahnya apa? Tetap berhubungan dengan yang namanya toharoh, karena ini masih dalam bab toharoh atau bersuci. Hikmahnya sama. Ketika kita bersih, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ketika kita bersih, itu akan menjadikan jalan untuk diri kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita bersih, maka kita akan mendapatkan sebagian dari iman sesuai dengan sabda Rasulullah. Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Yang terakhir, hidup kita akan lebih nyaman, tenang. Maka kita sangat dianjurkan untuk selalu bersuci. Alhamdulillah, pembahasan tentang toharoh telah selesai. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang telah dipelajari di kehidupan nyata. Jadi tidak ada alasan lagi kalian tidak tahu ilmu tentang toharoh, karena kalian sudah mempelajari selama 4 kali pertemuan ini, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Bukur ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.